Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di AA Education. Kali ini kita akan membahas materi akidah akhlak kelas 12 bab 2 tentang kunci kerukunan. Berikut nama anggota kelompok kami. Langsung saja ke video pembahasannya. Pengertian toleransi atau tasamuh. Tasamuh berasal dari kata samaha yang berarti tenggang rasa atau toleransi. Secara istilah, tasamuh adalah sikap akhlak terpuji dalam bergaul yang mengandung rasa saling menghargai antar manusia sesuai dengan ajaran Islam. Sikap ini menuntut penerimaan dan kedamaian terhadap perbedaan yang ada, khususnya dalam konteks agama, yaitu dengan saling menghormati hak dan kewajiban tanpa mencampur adukan keimanan atau ritual agama orang lain. Toleransi dalam agama Islam. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dan Quran Surat Al-An'am ayat 108 jelaskan bahwa kedua ayat ini menegaskan nilai-nilai toleransi dan penghormatan antar sesama manusia serta antar penganut agama agar tercipta kedamaian dan saling pengertian. Konsep tasamuh yang ditawarkan agama Islam sangatlah rasional dan praktis serta tidak berbelit-belit, yaitu dengan mengenali, menghargai, dan terbuka dengan perbedaan. Namun, apabila hubungannya dengan keyakinan dan ritual, agama Islam tidak mengenal kata kompromi. Keyakinan umat Islam kepada Allah tidak sama dengan keyakinan para penganut agama lain. Begitu pula dengan ritualnya. 4 faktor yang mendorong sikap tasamuh, yaitu pertama, keyakinan bahwa manusia itu makhluk mulia. Yang kedua, perbedaan di dunia ialah realitas yang dikehendaki Allah. Yang ketiga, Allah Maha membuat perhitungan. Jadi, tiada kuasa mutlak manusia untuk mengadili kekafiran atau kesesatan seseorang. Yang keempat, keyakinan akan perintah Allah untuk berbuat adil dan mengajak kepada budi pekerti mulia. Sebagai contoh sikap tasamuh dalam Islam yaitu 1. Di kota Madinah, Rasulullah SAW tidak sungkan berdampingan dengan pribumi Yahudi maupun Nasrani. 2. Ketika menaklukkan Yerusalem, Khalifah Umar radhiyallahu anhu tidak merusak tempat-tempat ibadah warga non-muslim dan pemeluknya tetap diberikan kebebasan untuk menjalankan ritual agamanya. 3. Rasulullah SAW memberi makan seorang beragama Yahudi buta dan miskin. 4. Ketika ada jenazah seorang Yahudi melintas di sebelah Rasulullah SAW dan para sahabat, Rasulullah SAW berhenti dan berdiri. Kemudian seorang sahabat berkata, "Kenapa engkau berhenti ya Rasulullah? Padahal itu adalah jenazah orang Yahudi." Rasulullah SAW bersabda, "Bukankah dia juga manusia?" Pengertian persamaan derajat atau musawah. Kata musawah berasal dari kata dasar sawa berarti meratakan, menyamaratakan. Kata musawah secara bahasa seperti kesamaan atau ekualitas. Sedangkan secara istilah musawah adalah sikap terpuji di mana memandang bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dari Abi Al-Yaman Al-Azhari menceritakan dari Al-Utaibi, sesungguhnya yang dikehendaki Nabi dalam hal ini adalah membawa manusia adalah sama atau setara dalam nasab. Tidak seorang pun dari mereka memiliki kelebihan dari yang lainnya, akan tetapi mereka serupa seperti 100 ekor unta yang tidak memiliki induk. Hadis riwayat Bukhari. Sikap musawah ini seringkali dipaksa dalam bidang hukum guna menyamaratakan hukum seseorang dengan orang lain. Akan tetapi, musawah sendiri dapat digunakan pada berbagai macam perilaku tertentu. Semisal, pendapat dari rakyat jelata perlu didengarkan selama pendapatnya logis dan berbobot. Khalifah Ali bin Abi Thalib pernah berkata, yang artinya, pandanglah perkataannya, bukan orangnya. Musawah dalam Islam. Menurut Muhammad Ali Al-Hashimi dalam Manhaj Al-Islam fi Al-Adalah wa Al-Musawah, ada beberapa hal yang berkaitan dengan prinsip musawah dalam ajaran Islam, yaitu A. Setiap manusia memiliki derajat yang sama, tidak ada pengistimewaan tertentu terhadap orang lain. B. Memelihara hak-hak non-muslim dengan cara memahami perbedaan keyakinan dan ritual agama. C. Islam menjadikan antara laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama dalam kewajiban-kewajiban agama, hak pribadi, dan martabat manusia. D. Persamaan sosial dalam kehidupan masyarakat. E. Persamaan manusia di depan hukum. Tidak ada kata hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
Contoh sikap musawah. Yang pertama, Islam datang dengan mengangkat derajat wanita. Pada zaman jahiliyah, wanita dianggap sebagai harta yang dapat diperjualbelikan. Setelah datangnya Islam, wanita dikembalikan kepada fitrahnya. Yang kedua, ketika seorang Yahudi menagih hutang yang belum jatuh tempo pada Rasulullah dan ia menagihnya dengan kasar, ia berkata, "Sungguh kalian adalah orang-orang yang menunda-nunda hutang, wahai Bani Abdul Muthalib." Lantas, ketika Rasulullah melihat para sahabatnya marah atas perkataan tersebut, Rasulullah bersabda, "Biarkan dia, karena orang yang mempunyai hak punya hak bicara." Artian moderat. Kata tawasud berasal dari kata wasata, berarti tengah atau pertengahan. Kata tawasud secara bahasa berarti moderat. Secara istilah, tawasud ialah sikap terpuji di mana menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim dan memilih sikap dengan berkecenderungan ke arah jalan tengah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, "Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu." Sikap tawasud merupakan sikap yang paling esensial karena sikap ini tegak lurus, tidak condong ke kanan atau ke kiri. Hal itu membentuk sikap bijaksana dalam mengambil keputusan. Yang kedua, tawasud dalam Islam. Islam menyatakan bahwa umat Islam merupakan umat yang tengah-tengah, yaitu dalam menyelesaikan sesuatu dengan tanpa kecondongan ke kanan ataupun ke kiri. Rasulullah bersabda yang artinya, sebaik-baik persoalan adalah sikap moderat. Dalam Islam, tawasud terbagi menjadi 3 dimensi, yaitu akidah, akhlak, dan syariat. Yang pertama, dimensi akidah. Dalam dimensi akidah, ada setidaknya 2 persoalan, yaitu ketuhanan antara ateisme dan politeisme. Islam ada di antara ateisme yang mengingkari adanya Tuhan dan politeisme yang mempercayai adanya banyak Tuhan. Islam adalah monoteisme, yakni paham yang mempercayai Tuhan yang esa. Lalu yang kedua, manusia di antara jabr dan ikhtiar. Beberapa aliran mengatakan bahwa perbuatan manusia adalah paksaan dari Allah, dan aliran lain mengatakan perbuatan manusia adalah mutlak dari diri sendiri. Dalam Islam, tidak ada keterpaksaan mutlak dan tidak ada kebebasan mutlak. Yang kedua, dimensi akhlak. Salah satu persoalan dalam akhlak tasawuf ialah peribadatan antara syariat dan hakikat. Dalam ibadah, Islam menggunakan kacamata syariat dan hakikat karena syariat tanpa hakikat adalah kepalsuan dan hakikat tanpa syariat merupakan omong kosong. Lalu yang terakhir, dimensi syariat. Persoalan yang muncul pada dimensi syariat adalah antara kemaslahatan individu dan kolektif. Dalam hal ini, Islam berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan induktif dan kolektif secara bersama-sama. Akan tetapi, kalau terjadi pertentangan, maka didahulukan kepentingan kolektif. Setelah mengetahui sikap tawasud dalam Islam, kita dituntut untuk bersikap tawasud. 1. Menghindari perbuatan dan ungkapan ekstrim dalam menyebarluaskan ajaran Islam. 2. Menjauhi perilaku penghakiman terhadap seseorang karena perbedaan pemahaman. 3. Memegang prinsip persaudaraan dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Pengertian saling bersaudara atau ukhuwah. Kata ukhuwah berasal dari kata ahun yang berarti saudara. Kata ukhuwah secara bahasa berarti persaudaraan. Secara istilah, ukhuwah adalah sikap terpuji di mana menumbuhkan perasaan kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan, dan rasa saling percaya terhadap orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Ukhuwah di dalam Al-Quran terdapat beberapa macam. 1. Persaudaraan senasab.
seperti yang terdapat pada ayat tentang kewarisan atau keharaman mengawini orang-orang tertentu, terdapat pada surat An-Nisa ayat 11. Yang kedua, persaudaraan sekeluarga, yaitu persaudaraan yang dijalin oleh ikatan keluarga seperti doa Nabi Musa dalam Al-Quran, terdapat pada surat Toha ayat 29-30. Yang ketiga, persaudaraan sebangsa walau tidak seagama, terdapat pada surat Al-A'raf ayat 65. Yang keempat, persaudaraan semasyarakat walaupun berselisih paham, terdapat pada surat Shad ayat 23. Yang kelima, persaudaraan kemanusiaan. Al-Quran menyatakan bahwa sesama manusia diciptakan oleh Allah dari Adam dan Hawa. Menurut Quraisy Shihab, persaudaraan juga dapat dilihat dari kesamaan suku, bangsa, agama, dan tanah air agar terciptanya keharmonisan hubungan manusia. Beliau membagi ukhuwah dalam 4 macam, yaitu ukhuwah fi al-ubudiyah, persaudaraan kemakhlukan dan ketundukan kepada Allah. Semuanya adalah saudara karena merupakan ciptaan Allah. Yang kedua, ukhuwah fi al-insaniyah atau basyariyah, persaudaraan dari seluruh manusia karena berasal dari satu ayah dan ibu, yaitu Adam dan Hawa. Yang ketiga, ukhuwah fi an-nasab wa al-wataniyah, persaudaraan yang dijalin karena kesamaan dalam keturunan dan kebangsaan. Yang keempat, ukhuwah fi ad-din al-islamiyah, persaudaraan yang dijalin karena persamaan agama Islam. Ukhuwah ini harus diorientasikan pada 8 prinsip pokok, yaitu akidah yang disimpulkan dalam kalimat syahadat, toleransi dalam perbedaan, saling menolong antar sesama, sikap seimbang antar semua bidang Islam sebagai rahmat seluruh alam, dan membentuk masyarakat yang madani. Setelah mengetahui sikap ukhuwah dalam Islam, kita dituntut untuk bersikap ukhuwah. Sebagai contoh sikap ukhuwah dalam Islam, yaitu peristiwa ketika Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor agar saling tolong-menolong antara saudara dan menjalin persatuan umat Islam serta menjadi pondasi dasar membangun negara. Adapun untuk mencapai nikmatnya persaudaraan baik sesama manusia, bangsa, ataupun agama, ada beberapa proses terbentuknya persaudaraan ini, yaitu A. Melaksanakan saling mengenal, yaitu ta'aruf. Yang B. Melakukan proses saling memahami, yaitu tafahum. Yang C. Bersikap tolong-menolong, yaitu ta'awun. Yang D. Bersatu atau ta'aluf. Yang terakhir yaitu E. Melaksanakan proses saling menjaga, yaitu takaful. Selesai sudah pembahasan kita pada bab 2 ini. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.